Oke, halo teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu saham properti yang cukup menarik perhatian, yaitu Indonesian Paradise Property atau INPP. Anggap aja ini sesi kita ngobrol santai, kita lihat laporan keuangan terbarunya, dan coba cari tahu sebenarnya apa sih yang ada di balik angka-angkanya. Kalau kita lihat perusahaan dengan aset triliunan rupiah, kesannya kan megah banget ya. INPP ini salah satunya. Tapi pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor itu bukan seberapa besar asetnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, dengan aset sebesar itu, berapa sih nilai wajar perusahaannya? Nah, ini yang akan kita coba cari jawabannya. Baik, langkah pertama dan ini yang paling fundamental, kita harus kenal dulu sama bisnisnya. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari INPP ini? Mereka punya apa aja? Yuk kita lihat portofolionya. Nah, coba lihat di sini. Ini baru sebagian kecil loh dari anak usaha yang dimiliki INPP. Lihat angkanya deh. Satu anak usaha aja, PT Indonesian Paradise Island, asetnya itu 1,7 triliun rupiah. Angka di tabel ini kan dalam jutaan, jadi tinggal tambah nolnya 6 di belakang. Ini semua adalah mesin-mesin uang INPP. Dan yang perlu kita perhatikan, INPP ini bukan cuma perusahaan properti yang jualan rumah atau apartemen. Mereka ini terdiversifikasi banget. Ada hotel, ada perdagangan umum, bahkan sampai punya taman hiburan. Ini nunjukin kalau strategi mereka itu menyebar, nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Oke, kita udah tahu mereka punya apa aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu kesehatan finansialnya. Yuk, kita intip neraca keuangannya. Kita mau lihat, seimbang nggak sih antara aset dan utangnya? Nah, ini dia kabar baiknya. Nilai bersih alias ekuitas INPP itu ada di angka 6,73 triliun rupiah. Gampangnya gini, ekuitas itu adalah total aset dikurangi semua utangnya. Jadi inilah nilai bersih perusahaan. Angka segini nunjukin pondasi yang kuat banget. Dan yang lebih penting lagi, ekuitasnya ini nggak diam aja, tapi tumbuh. Coba lihat, dalam setahun ada kenaikan sekitar 440 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya secara nilai buku, perusahaannya ini makin berharga. Ini poin plus yang wajib kita catat. Pertumbuhannya keren, asetnya besar. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu kritis. Pertanyaannya, dari mana ya datangnya uang untuk mendanai semua ini? Gimana caranya mereka bisa ekspansi segitu besar? Dan ini dia jawabannya. Ternyata bahan bakarnya sebagian besar datang dari utang. Kita bisa lihat mereka baru aja nerbitin obligasi baru senilai 0,5 triliun rupiah. Belum lagi ada pinjaman bank jangka panjang yang totalnya lebih dari 1,6 triliun. Utang ini ibarat pisau bermata dua ya, bisa mempercepat pertumbuhan, tapi juga ada resiko bunga yang harus selalu dibayar. Oke, asetnya besar, utangnya juga besar untuk ekspansi. Sekarang pertanyaan paling penting dari semuanya. Apakah semua aset dan utang ini menghasilkan cuan? Yuk kita bedah laporan laba ruginya. Nah, disinilah kita menemukan satu data yang perlu kita perhatikan baik-baik. Laba per sahamnya atau EPS itu minus 8,82. Tanda kurung dalam laporan keuangan itu artinya negatif ya. Jadi sederhananya, untuk setiap lembar saham, perusahaan ini malah rugi. Ini fakta yang sangat penting. Biar dapat gambaran penuhnya, kita harus bandingkan dengan tahun sebelumnya. Lihat deh perbedaannya, jauh banget. Tahun 2024, mereka masih untung hampir Rp30 per saham. Tahun 2025 malah jadi rugi. Ini bukan waktunya panik, tapi ini adalah lampu kuning yang harus kita selidiki. Kenapa bisa begini? Oke, jadi sekarang kinerjanya rugi. Apa ceritanya selesai sampai di sini? Tunggu dulu. Investor yang jeli itu selalu cari harta karun tersembunyi di dalam laporan keuangan. Mari kita gali lebih dalam lagi. Dan ini dia yang saya maksud. INPP itu punya beberapa anak usaha dengan aset triliunan yang statusnya masih belum beroperasi. Artinya, proyek-proyek ini masih dibangun. Mereka belum menghasilkan pendapatan, tapi biayanya sudah keluar terus. Ini bisa jadi jawaban kenapa kinerjanya sekarang negatif. Sekaligus, ini adalah potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan saat proyeknya jadi. Baik, kita sudah bongkar cukup dalam ya. Sekarang, mari kita kumpulkan semua temuan kita jadi poin-poin penting. Anggap ini contekan buat Anda sebagai investor waktu menilai saham INPP. Jadi kesimpulannya gimana? 1. INPP punya aset raksasa yang bisnisnya macam-macam. Ini kekuatannya. 2. Pertumbuhannya ini pakai utang yang besar. Ini resikonya. 3. Kinerja saat ini lagi negatif, kemungkinan besar karena beban proyek-proyek barunya. Dan 4, ada potensi masa depan yang sangat besar dari proyek-proyek yang belum jadi itu. Jadi ada sisi baik dan ada sisi yang perlu diwaspadai.
Nah, sekarang bolanya saya lempar ke Anda. Kita sudah lihat datanya bareng-bareng. Ada aset yang kuat, utang yang besar, kinerja saat ini yang merah, tapi ada potensi masa depan yang cerah. Pertanyaan terakhir dari saya sebagai mentor Anda, dengan semua informasi ini, berapa harga yang menurut Anda pantas untuk satu lembar saham INPP? Jawabannya ada di tangan Anda. Selamat menganalisis lebih lanjut.